Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi ya, kita lanjutin yang tadi. Berarti kamu sekarang udah post-test ya? Kita mana soal post-test ya? Kita bahas soal post-test kamu. Nah, ini udah semua post-test tadi? Soal nomor 1, apa jawabannya? Pada elektrolisis larutan tembaga 2 sulfat dengan elektroda tembaga, di anoda terjadi berarti tembaga 2 sulfat. Jadi kalau tembaga 2 sulfat, CuSO4 ya. CuSO4. Kalau dipecah jadi apa? Cu2 plus ditambah SO4 2 min ya. Nah, dia minta di anoda. Berarti kalau anoda itu kan anion ya. Nah, kalau anion berarti yang kita lihat adalah SO4 2 min ya. Betul nggak? Nah, karena SO4 2 min itu adalah ion sisa asam yang mengandung oksigen, maka nanti yang di anoda yang bereaksi adalah 2H2O, jadinya 4H plus tambah O2 ditambah dengan 4 elektron. Ya. 4H plus tambah 2 tambah 4 elektron. Berarti yang D jawabannya. Sampai sini ada masalah? Aman, Kak. Aman. Soal nomor 2, pada elektrolisis cairan MgCl2, maka pada katoda dan anoda berturut-turut dibebaskan. Nah, tadi kan kita yang soal saya tadi ya, kalau dia bentuknya liquid atau cairan, maka ini sama dengan tidak sama dengan aqueous atau larutan. Nah, berarti di MgCl2 nanti yang bereaksi di katodanya adalah si Mg-nya, gitu ya. Kenapa? Karena bukan larutan. Jadi Mg2 plus ditambah 2 elektron, nanti jadinya Mg. Yang di anodanya itu nanti Cl-, gitu ya. 2 Cl- jadinya Cl2 ditambah 2 elektron. Nah, ketika dia minta ke kita apa hasil di katoda dan anodanya, ya di katoda terbentuk padatan Mg dan gas Cl2. Gitu ya. Padatan Mg dan gas Cl2. Jawabannya yang C. Ada masalah? Kak, Ya. mau nanya yang nomor 1. Ya, boleh. Itu elektrodanya tembaga, tapi yang bereaksi tetap si SO4 dominnya, Kak. Elektrodanya, Bukan yang oh Cu. iya betul. Elektrodanya tembaga ya, tembaga tidak inert ya, Iya. non inert. Oke, betul betul. Berarti jawabannya yang Bogor. Nomor 1. Ya. Saya nggak baca elektroda tembaganya. Betul. Oke, ada lagi? Nggak ada? Kita lanjut ya. Nomor 3, apa jawabannya? Larutan MSO4 pada katoda terbentuk 0,28 gram logam M. Larutan hasil elektrolisis dapat dinitralkan oleh 50 mili NaOH 0,2 molar. Maka massa atom relatif M-nya adalah berapa? Ya tinggal masukin aja kan. Kalau kamu bikin reaksinya, maka di reaksinya itu adalah, ini kan MSO4 gitu ya. Berarti M2 plus tambah SO4 2 min. Yang di katoda nanti logam M, karena kita tidak tahu M-nya M yang mana, dan dikasih tahu juga sama dia terbentuk logam M, berarti M-nya mengendap, ya berarti M2 plus ditambah 2 elektron, nanti jadinya adalah M. Yang di anoda itu nanti jadinya adalah 2H2O, ya 4H plus tambah O2 ditambah 4 elektron.
Nah, karena terbentuk 4H+, maka kan dia bersifatnya asam ya. Itu kenapa sama atau dinetralkan dengan 50 mili NaOH 0,2 molar. Gitu ya. Nah, bahwa yang namanya penetralan ya, penetralan itu berarti mol asamnya atau mol H+-nya sama dengan molnya si OH-. Betul nggak? Betul ya? Nah, berarti mol H+-nya itu adalah 50 mili dikali 0,2. Nanti dapatnya adalah 10 milimol. Atau setara dengan 10 pangkat min 2 mol. Gitu ya. Nah, berarti ini 10 min 2. Gitu. Nah, kalau 4H+-nya 10 min 2, maka 4 elektronnya juga 10 min 2 mol. Kalau 4 elektronnya 10 min 2, maka 2 elektronnya juga 10 min 2. Tadi yang saya bilang, elektron dimanapun akan sama. Nah, M-nya nanti dapatnya adalah setengahnya ya. Setengah dikali 10 min 2 mol. Karena koefisien M-nya 1. Gitu ya. Nah, berarti kalau saya turunin ke bawah, setengah kali 10 min 2 itu kan sama dengan gram per mR ya. Gram per mR. Nah, karena dia tanya AR atau MR, AR ya, karena dia sendirian. Nah, karena dia tanya AR, berarti gram per mol. Betul nggak? Nah, kalau dia gram per mol, berarti gramnya adalah 28 kali 10 pangkat min 2 per molnya adalah setengah kali 10 min 2. Nah, ini kan kecoret. Nanti duanya naik ke atas kan? Ya enggak? Nanti dapatnya berapa? 56. Yang C jawaban. Kak, itu kenapa mol elektronnya bisa sama yang 4 elektron? Di mana-mana dia akan sama. Kalau kamu nanti samakan juga hasilnya juga akan sama gitu. Misalnya gini, biarpun misalnya ini kamu samain. Ini kalau saya pindahin ke bawah ya. Kan kalau kita samain jadinya kan M2 plus tambah 2E jadinya M. Terus ini 2H2O jadinya 4H plus tambah O2 tambah 4 elektron. Berarti yang atas saya kali 2 gitu ya. Nanti kan kalau saya kali 2 jadi 2, jadi 4, jadi 2. Gitu ya. Iya enggak? Nah, elektronnya kan sama ya. Nah, pada saat di sini nanti 10 min 2, ini kan juga jadi 10 min 2 kan? Iya enggak? Nah, ini kan tetap setengahnya. Makanya karena hasilnya nanti tetap akan sama, biasanya selalu dibilang mol elektron itu di mana-mana akan sama. Gitu jadinya. Gitu. Jawab? Ada masalah? Ada yang mau ditanya lagi? Aman? Aman ya? Oke. Nomor 4. Elektrolisis leburan, ini siapa saja ya? Elektrolisis leburan Al2O3 menghasilkan 0,225 gram Al. Muatan listrik dalam kolom. Nah, berarti kalau muatan listrik dalam kolom, ya tinggal kita masukin aja, ini udah ada gram ya. Ya, kamu boleh pakai rumus yang tadi, W sama dengan E dikali Q per 96500, boleh. Ya, berarti kalau ini kita punya 225 10 min 3 sama dengan E-nya, AR-nya si AL itu adalah 27 ya. Biloxnya adalah 3 ya. Kali Q per 96500 ya. Nah, nanti kan kecoret dapat 9, maka nanti kita bisa dapat nilai Q-nya sama dengan 225 kali 965 ya dibagi dengan 9 kali ini 00 ya kali 10 min 3. Nanti ini kecoret, ini jadi 10 min 1.
225 dibagi 9 dapat berapa? Bisa nggak? 18. Oh, bisa ya? 25, Kak. 25 ya? 25. Berarti 25 dibagi 925. 25 itu kan setara dengan 100/4 ya. Kali 965, salah saya. Dikali 10-1. Nah, nanti ini bisa dicoret. Gitu. Kalau dibagi 2, ini nanti dapatnya adalah 965 dibagi 2, 4, 8, 25. 9, 4, 16, 8, 2, 482,5 ya? Betul nggak? 482,5 ya? Nah, kalau saya bagi 2 lagi, nanti dapatnya jadi berapa? 241,25. Dikali dengan 10, nanti dapatnya 2412,5. Ada nggak? Oke, jawabannya. Kak, itu yang 0,225 bukan GR ya, Kak? GR, betul, GR. Berarti GR Gram. itu sama dengan W ya, Kak? W kan massa, saya pakai bahasa Inggris aja. Kan bisa aja M sama dengan EIT per 96.500. W itu pakai weight aja, pakai bahasa Inggris, massa. Atau gram, atau M, sama aja. Oke, Kak. Oke, ada yang mau ditanya? Aman ya? Coba lagi. Nomor 5. Jawaban kamu apa? Arus listrik sebesar 1 ampere digunakan untuk mengelektrolisis suatu larutan asam yang berlangsung selama 8 menit. Jumlah mol gas yang dihasilkan di katoda. Mol gas yang dihasilkan di katoda adalah berapa? Larutan asam ya. Asamnya anggaplah bebas ya. Mau HCl, mau H2SO4, pokoknya asam aja ya. Ha misalnya asamnya. Nah, ini kan jadinya H+ tambah amin gitu ya. Nah, kan dia minta yang di katoda aja ya. Berarti yang di katoda itu adalah si H+-nya. Berarti 2H+ tambah 2 elektron, nanti jadinya adalah H2. Nah, dia bilang arus listriknya 1 ampere 8 menit. Berarti nanti saya dapat mol elektronnya. Molnya adalah 1 dikali 8 dikali 60 bagi dengan 96.500 ya. Nanti ini kecoret. Ya, nanti dapatnya adalah 8/9650. Berarti molnya si H2 nanti adalah setengahnya gitu ya. Setengah dikali 8/9650. Nanti coret dapatnya 4/9650. Nah, berarti 4/9650 itu berapa? 0, berapa nih? Riuh kayaknya nih. Kalau dibagi 2, nanti dapatnya adalah 4825 ya. Dibagi 2 lagi, tadi nanti dapatnya adalah 12412,5. Ya, berarti 1/2412,5 itu dapatnya 0,004 ya. Atau 0,005 lah ya pendekatannya. Yang A bukan? Coba deh, bener gak A? Kak, tadi yang Ya. kan molnya 8 dikali 60 detik. Ya, betul. Iya, hasilnya 8. Oh, 6-nya nggak saya bawa ya? Iya, Oh. Berarti 6/24125. 6/24 seperempat. Oh, jawabannya yang B. Betul nggak? Iya, betul, Kak. Coba di kalkulator. Betul nggak di kalkulator? Betul, Kak.
Betul ya? Jawabannya 0,0049 Kak seharusnya. Berarti yang ada Kak. 6/24/125. Tadi saya nggak bawa 6-nya. Karena saya mikirnya 6/24 itu seperempat. Seperempat itu kan 0,25. Kalau yang tadi, betul kalau dia seper. Saya tadi lupa bawa 6-nya. Ini ada 6 nih di sini nih. Yang nggak saya bawa. Jadi akhirnya bukan 1/24/125,5, tapi jadinya 6/24/125,5. Nah, kalau 6/24, saya anggap aja 6/2400. Berarti kan kalau 6/2400 itu 1/400 ya. Ya, 1/400 itu kan sama aja 1000 kali 10-3/400, 2,5 kali 10-3 ya, 0,0025. Itu saya ketinggalan 6-nya tadi. Kak, tapi di kalkulator hasilnya 0,0049. Tetap 0,0049 ya? Iya. Oh. Kok bisa ya? 6/24/12,5 ya? Saya kayak megang kalkulator. Kalau saya dapat 0,00248. Kalau aku nemunya 2,4870 gitu, Kak. Kak, tapi udah benar juga yang B, Kak. Bener kan? Iya, soalnya itu dikali setengah kan, Kak? Yang mana tuh dikali setengah? Itu yang sebelah kanan, yang mol sama dengan 1/2. Oh iya, dikali setengah lagi ya. Betul, Kak. Bener ya? Iya, benar, Kak. Oke. Soalnya saya kebiasaan nyaret-nyaret, jadi saya lupa bawa 6-nya. 6-nya ketinggalan. Tapi memang kamu perlu juga buat begini, karena kalau sebenarnya soal kayak gini makan energi kita kalau kita kali satu. Jadi biar nggak makan energi perlu dilatih. Tapi memang perlu teliti betul. Kayak tadi kan saya ketinggalan 6-nya, jawabannya kebetulan ada. Ya coba aja jawabannya nggak ada. Baru kita balik lagi ke atas. Kalau ada, udah kelar itu kita. Salah. Gitu ya. Nah, makanya ketelitian jadi sesuatu yang penting. Oke, nomor 6. Ini NaOH cell ya. Ini sel volta, ini bukan elektrolisis. Mg, Mg2+, Pb2+, Pb. Apa nih? Pada tabel berikut, harga NaOH cell-nya berapa? Gitu ya. Berapa harga NaOH cell untuk Mg mengalami oksidasi? Berarti Mg katoda, anoda. Berarti ini katoda, ini katoda, ini anoda. Gitu? Ya, betul ya? Kalau Fe2+ jadi Fe itu 1,90, maka Mg2+, ini ngambilnya dari mana ya? Bentar ya. Ini maksud ngambilnya gimana? Pb2+-nya 0,31. Kayaknya jembatan garam deh, Kak. Jembatan garam 0,31 itu hasilnya ya? Iya. Jadi ini berarti harusnya bukan FeMg2+ berarti ya, ini Fe2+ ya. Berarti kalau yang ini misalnya ini kalau saya ambil yang ini set ini berarti Fe jadinya Fe2+ garis miring Pb2+ jadinya Pb itu dapatnya 0,31 gitu ya. Oke. Berarti saya harus cari Mg sama Fe. Oke. Berarti saya ambil gini ya, Mg2+,
Fe 2 plus Fe ini 1,90. Nah, nanti ini reaksinya saya jumlah. Yang sama beda ruas ini kita bisa buang, gitu ya. Nanti jadinya Mg 2 plus, Pb 2 plus, Pb. Berarti 0,31 ditambah 1,90. Nanti dapatnya 2,21. Depok. Ya. Betul? Oke. Ada yang bingung, teman-teman? Aman? Aman ya? Oke, kalau aman, kita lanjut. Nomor 7. Pada elektrolisis larutan garam, logam alkali atau alkali tanah tidak dihasilkan logamnya karena larutan ya. Kalau larutan berarti kan nanti yang tereduksi adalah air ya. Betul nggak? Tereduksi H2O. Nah, berarti kalau tereduksi H2O, maka dia lebih mudah mengalami oksidasi. Berarti dia lebih reduktor kuat. Ya, reduktor kuat atau oksidator lemah. Oke, berarti jawabannya yang A ya. Reduktor kuat atau oksidator lemah. Reduktor kuat atau ya oksidator lemah. Gitu. Oke, nomor 7. A. Ada masalah? Kak, maksudnya yang oksidasi itu gimana? Kan katoda mengalami reduksi kan? Ya. Katoda mengalami reduksi. Nah, di soal ini logam alkali ya, logam alkali ya dan alkali tanah ya. Alkali tanah. Ini kan nanti dia akan kompetitor. Ya, kompetitor sama siapa? Kompetitor sama si H2O. Siapa yang bereaksi di katoda? Nah, karena katodanya mengalami reduksi, ternyata yang bereaksi itu adalah H2O. Berarti dengan kata lain, saya bisa bilang dong, H2O lebih mudah direduksi dibandingkan dengan logam alkali atau alkali tanah. Sampai sini? Oke? Oke, Kak. Oke. Nah, karena H2O lebih mudah tereduksi, maka H2O oksidator kuat. Betul? Betul, ya. Kak. Kalau H2O-nya oksidator kuat, maka alkali tanahnya adalah oksidator lemah, kan gitu kan? Gitu. Nah, kalau dia oksidator lemah, maka dalam keadaan yang bersamaan, dia bisa berfungsi sebagai reduktor kuat. Gitu ya. Gitu. Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke. Lanjut. Nomor 8. Elektrolisis yang menghasilkan gas H2. Ya, gas H2. Gas H2 ini bisa dihasilkan, syaratnya apa? Jika 1, ya, yang tereduksi H2O. Ya. 2, yang tereduksi ion H+. Ya, cuman 2 itu. Oke, sekarang kita lihat. Kan berarti kan kalau tereduksi, maka kita bicaranya adalah katoda gitu ya. Nah, kalau kita bicara katoda, berarti kita ngelihatnya adalah kation. Yang depannya. Berarti kan yang depannya itu adalah Ag, Cu, Na, K. Gitu ya. Nah, Ag yang tereduksi adalah Ag. Berarti yang satu salah. Cu yang tereduksi juga Cu kan? Yang 2 juga salah. Berarti yang bisa tereduksi H2O adalah si golongan 1A, 2A, Al, dan Mn. Maka jawabannya 3 dan 4. Sampai sini ada yang bingung? Elektrodanya berpengaruh nggak, Kak?
Kalau di katoda enggak? Kalau di anoda ya. Tapi karena di soal ini C semua, jadi nggak ngaruh. Ya, kecuali yang nomor 2 tuh, tembaga, CU. Kak, Ya, boleh tolong dijelasin lagi ya Kak yang kenapa yang NaCl menghasilkan gas H2? karena NaCl golongan 1A. Kan tadi yang aturan nomor 1 di alkali, jika kationnya golongan 1A, 2A, Al sama Mn, maka yang tereduksi adalah H2O. Kenapa bisa begitu? Deret volta. Kemarin ketika kita belajar deret volta di sel volta, ya, kan kita belajarnya kalau Bapak Camat nanti meninggal, almarhum minta air. Nah, kalau kita lihat bahwa golongan 1A, Li, K, Na, golongan 2A, BaCaMg, Al dan Mn posisinya di sebelah kiri H2O. Nah, karena posisinya di sebelah kiri H2O, maka mereka lebih mudah mengalami oksidasi. Nah, kalau mereka lebih mudah mengalami oksidasi, makanya di katoda yang tereduksi itu adalah H2O-nya. Gitu ya. Bukan si kation 1A, 2A, Al, Mn. Gitu. Oke, jawab? Elektrodanya nggak berpengaruh ya Kak itu yang PT sama. Oh, kan PtAuC inert. Kalau inert nggak bereaksi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di katoda, dia kan apa namanya? Bahasanya apa ya? Kompetitor. Ya, berkompetisi. Yang lebih mudah tereduksi itu yang dipakai. Gitu. Nah, karena PT AAU dan C itu adalah inert, maka dia tidak bereaksi. Kalau tidak bereaksi, maka dianggap nggak ada apa-apa. Gitu ya. Kecuali dia elektroda yang aktif yang bereaksi. Nah, elektroda aktif di luar itu adalah selain PtAuC. Oke, makasih Kak. Oke. Ya. Ada lagi? Nggak ada. Kita lanjut. Serbuk besi dan serbuk timbal dimasukkan ke dalam larutan yang mengandung ion-ion Fe2+ dan Pb2+ dengan konsentrasi masing-masing 1 molar. Diketahui data enolnya. Maka reaksi yang terjadi adalah ini sel volta ya. Antara Fe dengan Pb, ya, antara Fe dengan Pb, mana yang enolnya lebih gede? Ini sel PB. volta. Nah, Pb. Maka Pb-nya mengalami reduksi, ya. Pb mengalami reduksi, Fe nanti mengalami oksidasi. Nah, Pb kalau mengalami reduksi berarti jadinya apa? Pb2+ tambah 2E nanti jadinya adalah Pb. Pb2+ tambah 2E nanti jadinya Pb. Yang dioksidasi berarti Fe kan? Berarti Fe jadinya Fe2+ ditambah 2 elektron. Berarti yang dihasilkan di masing-masing itu adalah Pb2+, Pb yang dihasilkan ya, dan Fe2+. Gitu. Nah, berarti Pb dan Fe2+. Nah, ini berturut-turut apa enggak nih? Karena jawabannya bisa 2 kan? Bisa B atau bisa D. Nah, kalau dia berturut-turut katoda anoda kan? Berarti kalau katoda anoda jawabannya yang PB. Oh, enggak, Deng. B sama E kebalik ya? Oke, betul. Cuman jawabannya cuman B. Saya pikir ini Fe2+ dan PB. Betul, jawabannya B doang. Berarti enggak berhubungan dengan berturut-turut.
Kak itu nggak bisa dua-duanya sama dengan reduksi ya, Kak? Kan sel volta dan elektrolisis itu sel elektrokimia. Sel elektrokimia itu konsep dasarnya adalah redoks. Dan redoks itu harus reduksi oksidasi. Tidak boleh dua-duanya tereduksi atau dua-duanya teroksidasi. Oke, Kak. Oke, ada lagi? Nah, lanjut. Nomor 10. Logam yang dapat dipakai untuk melindungi besi dari korosi. Ya, ini yang kemarin ya. Perlindungan katodik. Cari yang N0-nya lebih kecil. 2. Pokoknya yang lebih kecil dari besi. 2 sama 4. Ya. Jawabannya C. Oke. Udah ada? Kalau enggak ada, kita lanjut. Habis ya? Iya, habis. Oke. Kita lanjutin yang tadi. Tadi udah sampai nomor 3 ya. Nah, sekarang coba kerjain soal nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. 4 menit 15 detik.
Oke, dah. Nomor 4, apa jawabannya? Saya dapetnya D, Kak. 0,02. Dapat dari mana 0,02? Pakai cara yang CuSO4 terus dipecah dulu. Oke, CuSO4 dipecah jadi Cu2 plus tambah SO4 2 min, lalu Terus nanti yang dipakai Cu-nya, Kak. Cu-nya dipakai di katoda. Iya, Berarti Cu2 plus tambah 2E jadinya Cu. Lalu terus saya pakai yang rumus yang I kali T per 96500, Kak. yang di E-nya ya? Iya, Oh, berarti 965 kali 10 min 2 itu I-nya dikali 200 detik, itu T-nya per 96500, ini molnya. ya. Di mallnya nanti dikali 500 nggak sih, Kak? Sama kali 2. Oh, buat molar ya? Iya, Oke. Berarti mol harusnya dibagi 500 bukan dikali. Kalau mol langsung molar, oh iya. Mol itu kan molar kali volume ya. Nah, kita mau molar. Molar sama dengan mol per volume. Kalau mol langsung molar harusnya dibagi volume. Oh, di sininya kamu kali 500 gitu maksudnya. iya nanti gitu, Kak. Oh, kalau kamu kali 500 masih milimol, harusnya dikali setengah. Ini milimol apa? Ini mol kan? Nah, harusnya dikali setengah kan kalau dia, tapi dapatnya 0,02 dikali 500. Iya kan, jadi nanti saya itu 2 kali 500 kali X. X-nya itu kan yang saya misalin yang saya mau cari itu, Kak. Terus nanti sama dengan I kali T per 96500. Nanti baru saya pindah ruas semua, terus pas dicoret-coret ketemunya 2 kali 10 pangkat min 5 milimol kan. Terus baru saya jadiin mol. Oh ya, 0,02. betul. Ya, kalau model begitu juga bisa, ini langsung aja jadiin setengah. Kalau mau, kalau dijadiin setengah mol, ya, setengah. Nah, nanti kan ini kecoret gitu ya. Ini kecoret jadi 100 gitu ya. Ini kecoret. Kok saya dapetnya 0,01 ya? Kamu dapetnya 0,01 ion tembaga. Kalau 2 0,01. Kok malah saya dapatnya 0,005? Kan 965 kali 10 min 2 dikali 200 detik dibagi 96500. Anggap ya, setengahnya saya taruh belakangan. Kalau setengahnya saya taruh belakangan, ini 200 kan ya. Berarti kan ini kecoret. 965 100. Nanti dapatnya ini adalah 0,02 mol. Ya. Berarti ini 0,01 mol kan? Oh, betul. Molar sama dengan mol per volume. Betul. 0,01 ya dibagi setengah. Ya, 0,02. Ya, kenapa? Kak, kalau saya tadi kan 2 elektron itu sama dengan F ya, Kak? Iya, 2 elektron sama dengan F, betul. Berarti F itu sama dengan mol ya, Kak? F sama dengan mol, iya. Tapi mol elektronnya ya, bukan mol semuanya. Nanti kan berhubungan sama perbandingan koefisien. Berarti nggak bisa mol itu sama dengan M kali V itu nggak bisa ya, Kak? Mol sama dengan molar kali volume bisa. Asal kamu cari dulu molnya dia. Yang 2 elektron kan, Kak? Oh, 2 elektron. Berarti ini 0,02 sama dengan molar kali volume. Bisa. Berarti ini kamu kali volumenya dalam liter gitu. 0,5. Gitu. Berarti molarnya sama dengan 0,02 per 0,5 gitu ya. Nah, berarti nanti kan ini dapatnya adalah 0,2 per 5, 0,04. Nah, berarti ini 0,04. Kalau 0,04 berarti ini 0,02, sama aja, bisa.
Ada lagi? Betul, boleh. Kamu cari molar dari awal boleh. Kak, Mhm. kalau yang pakai cara yang itu yang warna biru itu 0,02-nya dapat dari mana, Kak? Ini kan tadi saya dapatnya 0,02 mol tuh Oh, iya iya. dari nah, terus tadi kan kata teman kamu mol itu kan sama dengan molar kali volume. Nih, berarti kan kalau yang ini nih kalau saya rapihin nih berarti kan mol itu sama dengan molaritas kali volume. Nah, molnya udah dapat 0,02 sama dengan molar, volumenya udah ada 500 mili. Nah, tapi kan ini volume dalam liter ya. Berarti ini saya rubah jadi liter. 500 mili itu kan setengah liter. Ya, berarti setengah. Nanti molarnya dapat 0,04. Nah, kalau elektron molarnya 0,04, maka Cu yang koefisien 1 molarnya setengahnya dong. 0,02. Gitu. Oke, makasih, Kak. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Oke, ada lagi? Aman? Aman ya? Kalau yang nomor 5 gimana? Jawabannya yang D ya, Kak. Nomor 5D. Pada elektrolisis AgNO3 dengan elektroda inert dihasilkan gas oksigen 5,6 liter pada STP. Jumlah muatan listriknya berapa? Berarti kalau mau dapetin gas oksigen, berarti yang kita lihat cuman anodanya aja ya. Kan gitu ya. Kan karena AgNO3 kalau kita pecah jadi Ag plus tambah NO3 min. Nah, buat menghemat waktu, kamu nggak perlu bikin semua reaksinya. Cukup kamu ingat oksigen itu ada di anoda. Loh kenapa? Karena kalau di anoda yang bereaksi H2O, 2H2O, nanti jadinya adalah 4H plus tambah O2 tambah 4 elektron. Nah, oksigennya ada nih 5,6 liter. Berarti kalau kita cari molnya, bagi dengan 22,4. Loh kenapa, Kak? Karena STP. Nanti dapatnya adalah 1/4 mol. Nah, lalu yang dia tanya jumlah muatan listrik. Nah, berarti kalau muatan listrik itu kolom. Nah, kolom itu kita bisa dapat kalau kita punya Faraday. Ya, berarti cari aja mol elektronnya. Kalau 1, 1/4. Kalau 4, berarti molnya berapa? 1 mol. Nah, ini kan Faraday. Berarti kan F itu adalah Ki per 96.500. Maka Ki sama dengan F dikali 96.500. Karena F-nya 1, ya udah 1 kali 96.500. Nanti jawabannya yang A. Gitu. Oh, itu pakai 4 elektron ya, Kak? Kepake kan 4 elektronnya Iya. Faraday-nya. Faraday kan mol elektronnya. Yang 1/4 mol itu O2-nya. Oke, Kak. Gitu. Ada lagi? Gak ada? Kalau nomor 6 jawabannya apa? D bukannya, Kak? Depok. Pada elektrolisis CuSO4 dihasilkan logam tembaga sebanyak 12,7. Pada keadaan standar volume gas yang dihasilkan di anoda adalah, ya udah, berarti kan kalau kayak gini CuSO4 kalau dipecah jadi Cu2 plus tambah SO4 2 min. Berarti yang di sini yang di katodanya adalah Cu2 plus tambah 2E jadinya Cu. Nah, Cu-nya 12,7 kan gitu ya. Berarti 12,7 per
63,5. Ini nanti dapatnya 1/5 mol ya? Ya enggak? 1/5 mol. Atau 0,2 mol lah ya. Ini ya, 0,2 mol. Nah, ini yang di katoda. Nah, berarti yang di anodanya itu nanti jadinya SO4 2H2O ya. 2H2O jadinya 4H plus tambah O2 tambah 4 elektron. Ya. Nah, berarti kalau ini 0,2, maka di sini adalah 0,4 mol. Kamu bingung nggak? Enggak ya? Berarti di sini 0,4 mol juga kan? Gitu ya. Berarti di sini nanti 0,1 mol. Oke? Maka volume sama dengan mol dikali 22,4. Berarti 0,1 dikali 22,4 nanti dapatnya 2,24 liter. C jawabannya. Oke, ada yang mau teman-teman? Ada yang mau ditanya? Silakan. Kak, itu berarti menghasilkan logam tembaganya itu yang Cu-nya ya, Kak? Bukan yang Cu. Iya, kan menghasilkan logam tembaga berarti dia padat. Oh, Mengendap. berarti yang dihitung Cu-nya ya, Kak? Cu-nya, betul. Bukan Cu2 plusnya kan maksud kamu kan? Iya, tadi saya ngitungnya Cu2 plusnya. Iya. Oke. Aman? Aman ya? Kita coba lagi teman-teman. Soal nomor 7 sampai 9. 3 menit 15 detik. Apa jawabannya?
Oke, nomor 7. Apa jawabannya? Jawabannya apa nomor 7? D bukan, Kak. D bukan. Kenapa D? Karena ketemunya itu. Tahu dari mana dia basah? Tahu basah dari mana? Dari reaksi ya. Kan kalau KI, saya pecah, nanti kan jadi K plus tambah imin ya. Berarti yang di katodanya adalah 2H2O tambah 2E, nanti jadinya adalah 2O hamin ditambah gas hidrogen. Nah, ada O hamin, makanya dia basah. Kan kalau pH tergantung dari O hamin atau H plus kan? Gitu ya. Nah, lalu dia bilang ini 193 kolom. Berarti ini nanti dapat molnya adalah 193 per 96500. Gitu ya. Nanti dapatnya berapa? 1/500 ya. Betul nggak ya? Betul ya. 1/500 itu nanti setara dengan 2 kali 10 pangkat min 3 mol. Nah, berarti kalau ini 210 min 3, ini juga 210 min 3 mol. Nah, karena pH kita perlu molar, molar itu adalah mol per volume kan? N per V. Berarti 2 kali 10 min 3 per volumenya 2 liter. Berarti nanti dapatnya 10 pangkat min 3 molar. Nah, ini udah OH min. Langsung aja POH. POH-nya berapa? 3. OH minnya berapa? 11. Betul? D. Good. Nomor 8, apa jawabannya? C ya, Kak. Berapa? E. C. C, 43,2. Berarti yang nomor 8, 2 sel elektrolisis masing-masing berisi larutan NiSO4, AgNO3. Disusun secara seri. Nah, berarti kalau dia seri, maka kita pakai Faraday 2. Kan gitu ya. Nah, di Faraday 2, itu berarti W-nya si Ni dibagi dengan W-nya si Ag, itu sama dengan E-nya si Ni dibagi dengan E-nya Ag. Gitu ya. Nah, yang dia minta massa logam nikel yang mengendap. Oke, massa nikelnya ada 11,8. Oh, yang diminta logam perak. Berarti ini 11,8 atau 118 10 min 1 per W-nya si Ag, perak, gitu ya. Ni, ini kalau saya pecah, ini nanti jadinya apa? Ni 2 plus tambah SO4 2 min. Berarti Ni itu 2 ya nilainya. Berarti 59 per 2 per 108 per AgNO3. Kalau saya pecah jadi Ag plus tambah NO3 min. Berarti dia plus 1 ya. 1. Oke. Nah, berarti 59 sama 118 dapat 2. Ya, nanti 2-nya turun ke bawah. Kali 2. Betul jawaban kamu 43,2 gram. Ya, yang C. Yang nomor 9, apa jawabannya? 9 jawabannya apa? Saya E. Kak. E. Arus listrik dialirkan ke dalam AgNO3 dan mengendapkan 3,24 gram Ag pada katoda. Bila arus tersebut, nah kata-kata tersebut ini kan berarti dia bisa bilang arus yang sama gitu ya. Nah, berarti kalau arusnya yang sama, maka kita pakai Faraday 2 ya. Nah, berarti kalau kita pakai Faraday 2 kayak tadi ya, salah ya. Maka W-nya si Ag itu dibagi dengan W-nya si X ya. Sama dengan E-nya si Ag dibagi dengan E-nya si X. Nah, Ag itu 3,24 atau 324 10 min 2 per masanya si X ya. ARAG itu 108 dibagi dengan 1. ARX-nya nih. Nah, X2 SO4 3 kali. Kalau dipecah jadi 2X 3 plus tambah 3 SO4 2 min. Berarti 3 ya. AR per 3. Gitu ya.
Kalau ini saya coret, nanti ini dapatnya adalah berapa? 108 dibagi 324, nanti dapatnya 3 ya? 3. Ya enggak? Oke. Oh, ini ada masanya ya 810 miligram ya. Berarti 810 miligram itu 810 kali 10 pangkat min 3 ya. Atau saya coret, ini jadi min 2 ya. Atau saya coret. Gitu ya. Oke, berarti ini saya coret gitu ya. Berarti airnya 81. Ya. Ya jawabannya ya. Oke, ada yang mau ditanya sampai sini? Ada yang kamu bingung? Oke, aman ya? Ada yang mau ditanya teman-teman? Aman? Aman. Kita lanjutkan. Nomor 10, nomor 11, nomor 12. 10, 11, 12. Oke, yang nomor 10 apa jawabannya? Dapat nomor 10? Arus listrik 5790 kolom dialirkan ke dalam larutan elektrolit garam logam X. Diketahui bahwa 1 Faraday itu setara dengan 96.500 kolom. Air X-nya adalah 56, maka logam X dinyatakan sebagai. Ini kamu bisa pakai F aja gitu ya. Ya. Kan F itu mol elektron. Mol elektron. Nggak bisa ya. Pakai apa dong ya? Arus listrik. Ada yang kurang ya datanya ya? Ya gram, Kak. Iya, Kak. Iya. Anggap aja 1 mol lah. Biar nggak kurang. Kalau 1 mol dapat nggak? Kan kalau F itu mol elektron, mol dikali elektron sama dengan Ki per 96.500 kan? Ya, anggap aja kalau molnya 1, elektronnya jadi muatan, Ki-nya adalah 5790, ini 96.500. Dapatnya berapa? Oh, hasilnya malah 0, ya. Kak, 1 Faraday-nya itu ngaruh nggak? 1 Faraday, 1 mol elektron, bisa aja. Tapi ini nggak ada jawabannya kalau 1. Kayaknya molnya nggak 1 ini. Karena dia ngasih ke kita apa namanya AR. Kita bisa dapat, kita harus punya W-nya sebenarnya, ya. Atau bisa pakai ini juga dia nggak dapat jawaban E-nya. Kalau pakai W kan E kali Q ya, 96.500. Nah, nanti E-nya itu adalah W-nya massa, E-nya AR, N-nya yang dicari. Nah, massanya harus kita dapetin. Ya. Kalau jawabannya mau 2 plus 56 ya. 56 ini besi. Besi bisa plus 2, bisa plus 3. Ya, biar jawabannya ada.
579 dibagi 96.500 berapa ya? 0,06. 0,00 0,066. 0,00 berapa? 6. 6. 0,06. Oh, berarti molnya harus 0,06, molnya harus 0,03 ya. Kalau mau jawabannya anggaplah jawabannya 2 plus 0,02. Kalau 0,02 berarti masanya 1,12 gram. Nah, kalau ada masanya baru dapat. Ya. Karena kalau masanya 1,12, ini berarti nanti 112 kali 10 min 2 sama dengan ini kan AR per N ya. Nah, 56 per N, ini 56. Kali Q-nya 5790 ya. 5790 per 96.500. Nah, tadi kamu dapat ini 0,006. Gitu. Nah, lalu ini kita dapat 2. Ini kita dapat 6. Nah, ini kita dapat 3. Berarti nanti dapat N-nya adalah 3. Nah, berarti muatannya 3 plus. Ya. Gitu. Tambahin aja gramnya 1,12 biar ada jawaban. Kak. Ya. Tapi kalau misalnya itu kan soalnya nggak diketahui gramnya ya Kak. Ya. Terus gimana Kak? Kalau Ya kita nggak ada jawabannya emang nggak bisa dapet. Datanya kurang. Kalau nggak ada gramnya datanya kurang. Nggak bisa dapet jawabannya. Oke, makasih Kak. Oke. Oke, ada lagi? Nomor 11. Pada pembuatan KClO3 dengan cara elektrolisis larutan KCl pada suhu 70 ya. Berarti dia saya turunin dikit aja ya. Nomor 11-nya. Berarti KCl ditambah H2O nanti jadinya adalah KClO3 ditambah H2. Nah, untuk membuat 1 mol KClO3 perlu ditambahkan berapa Faraday. Nah, kamu cari elektronnya aja. Ini kan min 1. Ini plus 5 kan? Berarti dari min 1 ke plus 5 naik atau turun? Naik. Oksidasi berapa? Oksidasi 6 elektron. Kan gitu ya. Kalau KClO3-nya 1 mol, maka ini perlu berapa mol? 6 mol elektron. Atau setara dengan 6 Faraday. Kak, oksidasinya 6 atau 4? Kan dari min 1. Dari min 1 ke plus 5, 6 kan? Saya kira itu kalau 3. dari Oke, 3 plus KC. 5. Oh, ini plus 5. Kan KClO3. Ya, ini set. Ya, KClO3 kan Cl-nya plus 5 ya. Karena O-nya min 6, K-nya plus 1. Ya. Itu nomor 11. Nah, yang nomor 12, kuat arus sebesar 10 ampere digunakan untuk melapisi tembaga dengan emas dari larutan AuCN3. Jika berat emasnya 980 mg, waktu yang diperlukan. Nah, ini langsung aja pakai yang biasa ya. W sama dengan E, IT per 96.500. Ya, massa emasnya adalah 980 kali 10 min 3 gram. Ya, kita jadiin gram. AR emas itu berapa ya? AR emas ya? AU itu AR-nya berapa ya? Nggak dikasih tahu Kak. Itu dia, dianggap hafal. Dikali T, karena kan nggak mungkin ada 2 variabel yang tidak diketahui. Emas itu kalau di AuCN3, emasnya plus 3. Nah, AU-nya yang saya nggak tahu nih. Emas itu berapa ya? 197 bukan?
Coba deh, 197 bukan? Iya, Kak, 197. Oke, 197 ya. Nah, berarti kalau dari sini kita bisa dapat nih. Ini coret, ini coret, ini coret. Ada masalah? Nggak ada ya? Nah, berarti T-nya itu adalah 965 dikali dengan 3, ya 3 turun ke bawah, dikali dengan 98, dibagi dengan 197 dikali dengan 10. Sama-sama dibagi 5, ini nanti dapat 193, nanti ini dapat 2. Nah, 98 dibagi 2, ini nanti dapat 99, gitu ya. Nah, 193 sama 197 anggap aja 1, gitu ya, anggap aja. Berarti 99 dikali 3. Ya, nanti dirubah jadi menit, dibagi dengan 60, gitu ya. Coret, nanti dapat 20. Coret, 9,9. 9,9 dibagi 2, nanti dapatnya sekitar 4 menitan. 4,95 menit, gitu ya. Nah, tapi kan tadi saya pakainya kira-kira kan, ya. Menghitung kira-kira. Nah, kalau kita lihat dari opsional jawabannya di 4,95, ada nggak? Gitu aja. Nah, nggak ada. Adanya 7,2, 24, 33. Yang paling dekat aja, 3. Nah, coba deh, bener nggak? Karena ada yang saya samain gitu ya. Ini kan 193, 197. Berarti kan ini harusnya 1, sekian. Pembaginya lebih besar harusnya ini di bawah 4 menit. Ya. Gitu. Ini juga saya salah. Ini 98 ya. 98 dibagi 2 ya. Harusnya ini 49 ya. Bukan inian ya. 98 dibagi 2, 49. Berarti ini 3 kali 49. Ini berarti ini 20, 49, 2, oh. 2,45 berarti 2,4 lah ya. Iya, Bukan, 2,4, masa Kak. 98 dibagi 2, 99. Tambah banyak gitu ya. Nah, berarti jawabannya bukan 3 menit, tapi yang A tadi. 2,4. Nah, yang ini. Ini jawabannya. Gitu. Yang A. Nanti kamu bisa cek lagi di kalkulator. Karena emang angkanya jelek. Gitu ya. Tapi paling tidak kamu bisa belajar untuk menghitung lebih cepat. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya teman-teman? Silakan kalau mau ditanya. Oke, kalau tidak ada, berarti saya cukupkan. Yang sisanya bisa kamu kerjain kalau kamu pengen. Sebenarnya cuma tinggal dikit, 13, 14, esai. Gitu ya. Ini yang nomor 16 sih soal UN tahun 2-3 tahun yang lalu. Gitu ya. Karena pernah ada esai soal UN. Ini muncul UN aja. Sisanya kamu bisa screenshot aja kalau kamu perlu gitu ya. Yang ini 13, 14 ini saya gedein biar screenshotnya lebih enak. 13, 14 ini bisa kamu kerjain. 1, 2, 3. Lalu yang bawahnya yang esainya ini juga bisa jadi buat latihan kamu. 3, 2, 1. Nah, oke. Itu ada yang mau ditanya teman-teman? Berarti yang elektrokimia udah selesai, Kak? Elektrokimia sudah selesai. Sebenarnya materi hitungannya sudah habis, teman-teman. Ya. Paling
harusnya kamu sudah bisa mengerjakan soal kompilasi karena semua bab sudah dibahas. Ya ada yang belum sih, tapi hampir semua bab sudah dibahas. Kimia karbon sudah dibahas kan? Karena semua bab sudah dibahas, ya sifatnya kamu sudah bisa mengerjakan paling tidak 80% soal yang kita kerjain. Gitu. Oke. Ada lagi? Kamu perlu soalnya? Saya taruh di chat aja ya. Biar kamu bisa download soalnya. Nah ya, saya kirimin dulu soalnya. Oke ya. Bentar ya filenya ya. Oke. Ini filenya. Kalau bisa kerjain. Oh, nggak bisa ya. Kok disconnect ya? Ya udah, karena nggak bisa, saya kirim ntar aja. Ya, disconnect soalnya. Ya, nanti saya kirim via WA, kalau kamu butuh, kamu WA saya. Oke, itu dari saya. Selamat siang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Terima kasih, Kak. Oke. Makasih, Kak. Ya.